Kalau udah mainan open, berarti kita akan membuat bolu. Ini lagi kedapetan pesanan bolu marmer 3 loyang. Jadi sekalian aja aku kontenin buat kalian ya. Jangan bosen. Kali-kali aja ada sesuatu yang baru dari konten ini. Meskipun konten marmer cake udah sering banget ya. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Tentu saja dengan Bu Tuti di sini sebagai pawang dapurnya. Yang ngikutin aku dari lama pasti tahu banget metode apa yang aku pakai untuk bikin marmer cake. Di video kali ini aku akan membuat 3 resep marmer cake. Di sini kita akan siapkan dulu bahan-bahannya. Ada telur. Nah, telurnya ini usahakan yang telur fresh ya teman-teman. Kita pisahkan putih dan kuning telurnya. Kemudian lanjut kita timbang terigu sambil diayak ya, supaya nanti nggak ngayak lagi saat mencampur dengan adonan. Selain terigu, kita akan siapkan juga bahan yang lain, yaitu susu kental manis. Di sini susu kental manisnya kita timbang teman-teman. Di sini karena 3 resep, jadi akan menggunakan 150 gram susu kental manis. Mereknya bebas ya, apa aja. Di sini aku pakai merek Milk Day yang 1 kilo, teman-teman. Kemudian lanjut, kita di sini akan menimbang margarinnya. Kalau teman-teman mau yang premium bisa diganti dengan butter atau di mix aja antara margarin dan butter. Oh ya, sebelum mempersiapkan bahan-bahan, teman-teman harus mempersiapkan loyang terlebih dahulu. Seperti yang teman-teman lihat di pojok, itu loyangnya udah aku semir dengan margarin. Nah, di sini aku memakai mentega putih, kemudian diratakan dan kemudian ditabur dengan sedikit terigu. Lanjut masukin SKM. Nah, ini kita campur aja jadi satu dengan margarin dan kuning telur. Jangan lupa supaya lebih semangat lagi kerja, kita nyeduh kopi dulu teman-teman. Seperti biasa kita ngopi dulu. Ini penting banget sebagai sebuah ritual yang warganet harus tahu tentang penyeduhan kopi ini ya. Lebay banget. Oke, semua persiapan sudah beres, bahan-bahannya udah pada ditimbang. Sekarang kita mulai untuk membuat bolunya. Cara membuatnya, ini ada gula pasir dimasukkan ke dalam baskom putih telur, kemudian kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai gulanya larut dan putih telurnya mengembang. Nah, setelah putih telurnya mengembang, kita tambahkan emulsifier, yaitu SP atau juga ada merek TBM, sama aja teman-teman. Untuk resep teman-teman nanti buka-buka di kolom deskripsi ya. Kita akan nge-mixer ini sampai kental berjejak, dan ketika gagang diangkat itu putih telurnya nggak akan meleleh ya, nggak akan jatuh. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk ngocok putih telur? Nah, ini biasanya tergantung sama jumlah resepnya. Semakin banyak ya semakin lama ngocoknya. Setelah bahan kental, kemudian kita sisihkan dan dengan gagang mixer yang sama, nggak usah dicuci ya. Dengan gagang mixer yang sama kita akan nge-mixer bahan B. Nah, ini bahan B terdiri dari kuning telur, margarin, susu kental manis, dan juga vanili ya teman-teman. Kita mixer sampai adonan bahan B ini menjadi creamy dan berwarna putih pucat. Jadi ini bahan B kita akan mixer sampai dia teksturnya seperti krem gitu ya teman-teman, krim yang lembut dan berwarna pucat. Kalau tadi warnanya kuning terang, nah sekarang ini warnanya sudah pucat, jadi ini cukup kayaknya teman-teman. Jadi pastikan dia sudah menjadi krim ya untuk hasil yang bagus. Bahan A sudah, nah sekarang bahan B juga sudah. Kita akan campur bahan A dengan bahan B, atau sebaliknya, bisa bahan B ke A atau bahan A ke B, bebas ya teman-teman. Masukkan, kemudian kita akan mixer kembali kurang lebih 5 menit atau sampai kedua bahan ini menyatu.
Memakai metode ini memang sedikit repot ya teman-teman, karena ngemixernya dipisah antara telur putih dan telur kuningnya. Tapi percayalah, ini nih metode yang paling membuat bolu bisa ngembang sempurna. Karena kita tahu batasan pengocokan untuk putih telur dan kuning telurnya seperti teksturnya seperti apa ya teman-teman. Jadi kemungkinan gagal itu sedikit. Bahan A dan bahan B udah tercampur, kita bersihkan gagang mixernya, kemudian kita masukkan terigu. Di sini hanya memakai terigu aja ya teman-teman, nggak pakai maizena, nggak pakai susu bubuk dan lain sebagainya. Nah, kemudian terigunya kita aduk lipat seperti ini supaya semua bahan menyatu menjadi adonan yang licin ya, enggak bergerindil. Memang di tahapan ini teman-teman harus lebih sabar lagi. Diaduk aja lipat sampai benar-benar enggak ada terigu yang bergerindil. Sambil ngaduk kita akan mengadakan ritual yang lain lagi, yaitu absen dulu ibu-ibu dari kota mana aja yang udah hadir di sini menonton Mbak Tuti lagi bikin bolu. Salam kenal buat bunda-bunda yang baru aja bergabung di sini, baru aja nemuin channel Dapur Kue Sabin. Salam kenal dari Tuti Putu di sini. Oke, ini udah selesai, kita aduk lipat, kita tambahkan pasta. Di sini aku tambahkan pasta mocha ya, teman-teman. Pasta mocha, teknik mencampur pasta seperti biasa, langsung aja di wadahnya tanpa dipisah dulu ya adonannya, teman-teman. Jadi diaduk supaya pastanya merata dan kemudian aku tambahkan juga pasta coklat di seberangnya. Kenapa pakai 2 pasta? Nah, ini menarik teman-teman. Jadi untuk membuat gradasi warna ya, antara coklat muda dan coklat tua itu kita akan memakai pasta coklat dan pasta mocha. Nanti hasilnya di cake yang udah matang itu akan gradasi gitu warnanya teman-teman, antara gelap dan ke muda gitu ya, coklat-coklatnya. Nah, ini step terakhir, kita pindahkan adonan yang udah tadi kita selesaikan ya, memberi pasta ke dalam loyang. Kita masukkan, jangan sampai terlalu penuh, cukup 3/4 loyang aja ya teman-teman. Atau misalnya 2 cm dari bibir loyang. Batas untuk ngisi adonannya, supaya nanti enggak terlalu bleber gitu ya teman-teman. Resep ini bisa juga dipakai untuk bikin bolu pisang atau bolu tape teman-teman. Jadi tinggal teman-teman tambahkan pisang dan tapenya. Tanpa pengurangan bahan pun juga insya Allah nggak akan gagal. Apa nggak keras nanti dengan penambahan pisang dan tape? Enggak teman-teman, namanya ini bolu jadul ya. Jadi dia akan teksturnya itu akan sedikit padat tapi tetap lembut dan moist ya. Oh iya, barangkali ada teman-teman di sini yang udah pernah rebake ini bolu, resep ini. Tolong tulis di kolom komentar ya, hasilnya gimana teman-teman. Ingin banget tahu gimana hasilnya kalau teman-teman yang rebake ya. Sebelum masuk ke oven, kita ratakan dulu teman-teman. Ini di sini supaya gasnya itu udara yang terperangkap di dalam adonan itu keluar ya. Jadi setelah ini juga diketrok-ketrok sekitar 3 kali gitu, terus baru kita panggang. Ini 15 menit sebelum memanggang, aku sudah manasin oven teman-teman. Di sini ovennya memakai api bawah saja dan kemudian loyangnya aku taruh di rak paling atas. Kemudian saat ini masuk suhunya ada di 250 derajat. Kemudian kita panggang selama kurang lebih 50 menit ya. Dan dicek apakah bolunya sudah matang, sudah padat. Nah, di sini di menit ke-50 ternyata bolu yang aku panggang belum set ya teman-teman. Masih agak lembek. Jadi aku tambah lagi 10 menit. Jadi benar ternyata setnya di 1 jam pemanggangan. Ini dari awal sampai akhir itu memakai api bawah teman-teman ya. Api bawah
Kemudian suhunya itu bertahan di 180 derajat. Ini dia hasil dari bolu marmer yang udah tadi kita buat. Ini tanpa menggunakan api atas, permukaannya berwarna coklat merata. Nah, itu tadi triksnya teman-teman ya. Jadi diletakkan di bagian rak bagian atas pada ovennya, terutama oven gas atau otang ya. Jadi dia akan mendapat pantulan panas dari dinding bagian atas oven. Setelah diistirahatkan kurang lebih 10 menit, kita balik bolunya ya. Nah, kemudian setelah itu kita istirahatkan lagi 10 menit untuk kemudian baru dicabut loyangnya. Jadi biarin aja selama 10 menit itu loyangnya nutupin bolu ya teman-teman, supaya kulit dari bolunya itu lembut, enggak kering. Ini dia hasilnya. Hanya dengan 5 telur kita udah mendapat bolu yang besar dan montok seperti ini ya teman-teman, dengan ukuran loyang 24 derajat. 24 derajat. Aduh ampun deh. Dengan loyang 24 cm. Kebetulan yang order minta dipotongin, di sini aku potongin jadi 24 slice ya teman-teman. Kalau ngikutin loyangnya, kembang loyangnya itu, maka akan dapat 20 slice. Sepertinya kita sudah sampai di penghujung video. Aku mau ucapin buat kalian semua yang sudah bertahan sampai di akhir ini, terima kasih sudah mendukung Dapur Kue Sabin, channel YouTube-nya Dapur Kue Sabin. Jangan lupa di-like, di-share, dan drop komen kalian di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau ada pertanyaan aku jawab ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video Dapur Kue Sabin yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.